Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya bisa bikin konten YouTube kembali. Untuk teman sedulur dimanapun panjang berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya selalu doakan panjenengan di mana saja selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kembali teman sedulur, saya di YouTube ini tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya selalu pakai peci, namun saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi cerita. Semua yang saya ceritakan ini hampir seluruhnya kisah nyata teman sedulur. Perjalanan spiritual saya adalah perjalanan hidup saya ataupun lelakon urip. Panjenengan sama kok, punya cerita, punya perjalanan hidup. Dan hadis itu tak perlu cari jauh-jauh. Riwayat siapa? Riwayat orang tua panjenengan, kakek nenek panjenengan, teman sedulur, tetangga, saudara. Cari riwayat yang baik-baik saja. Itulah contoh-contoh di kehidupan kita. Jika ada beda paham, mohon maaf, jangan salah paham. Banyak sekali yang sudah kita baca, tentunya hadis riwayat ABC di agama Islam itu, hadis riwayat ini, hadis riwayat itu, ataupun bahasanya di tulisan-tulisan itu banyak sekali. Namun jangan sampai panjenengan tidak pernah merasakan, menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya kita hidup hanya mengulang-ulang. Mengulang siapa? Mengulang-ulang contoh yang sudah pernah kita lihat, pernah kita saksikan, tentunya mengambil yang baik-baik saja untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari siapa teman sedulur? Panjenengan lebih tahu. Jawabannya bukan dari saya, namun dari diri panjenengan sendiri-sendiri. Percayalah teman sedulur, jangan percaya saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Berarti panjenengan sudah percaya kepada Sang Ilahi Robbi. Terima kasih. Saya ingin berbagi yang pastinya ini untuk umat Islam, sama-sama umat Islam. Jangan pernah lari dari contoh orang-orang terdahulu, leluhur kita, contoh-contoh dari saudara-saudara kita. Kalau umat Islam, dari contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis riwayat, dan semua tulisan-tulisan yang kita baca, yang kita dengar dari siapapun, ambil yang baik, abaikan yang kurang menyenangkan. Toh banyak sekali hadis di buku itu yang kurang baik. Jika kurang mengenakan, hadis itu menyakiti hati perasaan orang lain, bahkan banyak menyakiti agama yang lain, jangan pernah kita yakini, apalagi kita kerjakan. Karena sebaik-baiknya manusia itu orang yang selalu memberi, bukan menyakiti. Diam itu lebih mulia daripada berbicara, namun menyinggung, menyakiti hati orang lain. Karena dua kalimat ini teman sedulur itu diyakini orang. Satu kalimat, berbicaralah jujur walaupun menyakiti hati ataupun menyakitkan. Dan ada satu kata lagi, diam itu lebih baik, lebih mulia daripada bicara menyakiti hati perasaan orang lain. Itu pilihan semuanya teman sedulur, tinggal panjenengan memilih kalimat yang mana. Itu teman sedulur. Kalau saya berbagi, diamlah daripada kita berkata tapi menyakiti orang lain. Itu teman sedulur. Karena kita mau bicara apa saja dengan niat apapun, itu Allah sudah tahu. Kalau saya bicara menyakiti orang, jujur menyakitkan, lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Itu teman sedulur. Orang yang sering berkata seperti itu, berbicaralah dengan jujur walaupun menyakitkan, itu sangat bohong sekali.
banyak sekali kebohongan pada orang-orang tersebut. Namun jangan percaya saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Itu Mas Dulur. Banyak sekali kajian tentang jujur itu. Kepada siapa? Jujurlah pertama pada diri sendiri. Karena Allah tidak membaca dari apapun ritualmu, apapun pakaianmu, apapun. Kalau orang Islam sholatmu, sedekahmu, pakaianmu, jabatanmu, sebutanmu. Tapi semesta ini, Allah ini memandang isi hatimu. Baik buruk, setiap detik manusia itu berubah-ubah. Tuh Mas Dulur. Alhamdulillah saya sambil ngopi Mas Dulur, sambil merokok. Dan satu lagu Jawa yang sering saya dengarkan setiap malam harinya sambil saya aktivitas teman sedulur. Ini istirahat, saya bikin konten YouTube. Alhamdulillah tiap malam hari kita bisa nonton YouTube, Facebook dengan berita-berita yang saat ini. Ya kita doakan yang terkena bencana alam, karena akibat itu kan ada sebab. Kita tidak tahu persis seperti apa, namun kita bisa menebak dari akibat itu sebabnya apa. Karena semua yang ada di muka bumi ini memiliki sifat sama seperti gigi kita, dari tumbuh kecil, dari belum ada tumbuh kuat dan menjadi rapuh. Semua memiliki sifat. Mau bagaimanapun bentuknya di alam dunia ini memiliki sifat. Tanah, hutan punya sifat. Gunung pun punya sifat. Yang di Pulau Jawa kita doakan semuanya baik-baik saja. Yang artinya semua pasti sudah paham tentang sifat alam semesta ini. Bahkan di dalam tubuh kita ini memiliki sifat. Walaupun panjenengan doa hafal dengan ayat-ayat bahasa Arab, sepanjang apapun panjenengan berdoa, sifat itu tidak akan bisa panjenengan kalahkan. Tinggal manusia itu satu saja. Jangan mau dibodoh-bodohi, dibohongi dengan orang-orang yang memiliki doa untuk melawan sifat itu. Karena sifat itu hanya menunggu waktunya saja. Hanya cepat atau lambat sifat itu pasti akan datang. Agama itu kita dididik dari agama apapun itu hanya untuk bisa menerima sifat itu datangnya kapanpun dengan rasa bersyukur. Tidak ada yang bisa menolaknya. Hanya datangnya cepat atau lambat, sudah pasti sifat itu akan datang. Sebabnya apa, akibatnya itu sudah pasti. Itu teman sedulur. Namun saya berbagi, di Indonesia ini sangat-sangat orang banyak sekali terdoktrin dengan kalimat doa-doa untuk supaya ABCDE. Orang yang mengajari itu ada kepentingan yang banyak sekali, kepentingan finansialnya, mendapatkan satu pengakuan, dua yaitu kehidupannya mendapatkan uang. Jangan percaya saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri, dan jangan bertanya pada siapa-siapa. Jawabannya ada di kehidupan panjenengan sendiri-sendiri. Yang pastinya, kembali saya bukan menggurui, saya hanya berbagi di konten YouTube saya dari awal sampai akhir ini. Jika ini yang terakhir, saya hanya ingin mengajak teman sedulur, jika mau, ayo gunakan pikiran kita dengan sesadar-sadarnya, mensyukuri bahwasanya semua makhluk hidup, semua manusia, apalagi pikiran kita itu sudah ajaib. Manusia itu sudah ajaib. Tidak perlu panjenengan mencari keajaiban. Bersyukurlah, kita itu ajaib, makhluk yang ajaib.
Jadi keajaiban itu tidak perlu dicari karena sudah ada di dalam diri kita sendiri-sendiri. Pikiran kita itu akan kita gunakan untuk apa saja, ngikutin. Karena ada kalimat Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi jangan lagi mudah dibodoh-bodohi, dipengaruhi orang-orang yang punya sebutan, punya gelar A, B, C, D di muka bumi ini. Karena bagi Allah semuanya sama, diberi yang sama. Hanya saja manusia itu sangat wow dengan label-label itu. Bahkan nomor satu di dunia ini kalau orang sudah kaya, kalau orang sudah punya sebutan, itu seolah-olah bicara saja dipercaya. Itu teman sedulur, saya berbagi. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.